Anies Rashid Baswedan. Tapi kalau sekarang bergabung, jangan ada kesempatan orang yang memisahkan kita. Bahkan saya yakin nanti ada yang bergabung sama kita. Statementnya sudah sangat jelas bahwa ini akan kita bangun ke depan agar politik kita menjadi politik yang bukan politik identitas. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Sejumlah partai politik ini telah mendeklarasikan koalisinya. Namun di tengah keharmonisan yang tengah dibangun, isu keretakan hubungan. Nah, ini yang menarik nih, antara partai koalisi menarik untuk kita cermati bersama. Ada parpol yang telah mendeklarasikan capres yang diusungnya, meskipun memang deklarasi secara bersama dengan koalisinya ini tak kunjung dilakukan. Sebut saja koalisi perubahan. Sementara itu juga ada koalisi dua partai politik yang ketumnya ini ngotot menjadi capres dan juga cawapres yang mulai ancang-ancang juga untuk membentuk koalisi baru karena memang belum ada kesepakatan di antara keduanya dan mulai lirik-lirik sosok lain di luar koalisi. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, sementara itu ada juga satu partai, PDIP, yang bisa mengusung calonnya sendiri, masih belum menentukan arah koalisinya. Dan juga koalisi partai non-parlemen ini yang jika digabung suaranya yang cukup besar masih wait and see. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah memang partai-partai ini mampu memecahkan kebuntuan koalisi agar tentunya tidak ada pihak yang gigit jari. Nah, dengan adanya poros baru. Kita akan bahas tentunya dalam Fokus Terkini kali ini bersama saya Ardianto Wijaya dan sudah hadir sejumlah narasumber yang tentunya hadir di Studio 7 TVRI malam hari ini. Kita akan sapa satu persatu. Yang di sebelah kanan, Bang Effendi Syaputra, juru bicara Partai Perindo. Bang Effendi, selamat malam. Malam, Bang Salam Adi. sehat. Selamat malam buat pemirsa semua. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan sebelah saya ada Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Mas Adi, selamat malam, salam sehat Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Jaya. Baik, terima kasih. Dan juga sebelah saya ada Bang Mardhani Alisera, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Bang Mardhani, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bang Mardhani. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang paling pojok juga, nah ini yang dinanti juga. Bang Adi Rosiade, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Ya, sama-sama aja ya. Baik, malam hari ini yang ingin saya tanyakan terkait dengan judul kita sangat menarik. Koalisi gigit jari. Yang pertama kita ke koalisi perubahan dulu. Bang Mardhani, artinya ini kan masih belum ditentukan nih, deklarasi. Meskipun Nasdem kan sudah. Nah, tapi kapan nih waktu yang pas sebetulnya untuk deklarasi atau benar kata Bang Fahri kemarin bohirnya masih belum sepakat nih. Gimana nih jawabnya nih, jawab pertanyaan nih. Atau memang masih lirik-lirik yang lain juga nih, Bang Mardhani? Ya kalau arahnya makin erat. Ya, kalau tadi gigit jari, ini genggam jari. Genggam jari, bener makin erat ini makin ya? erat, kita mulai bahas tentang platform pembangunan, bahkan kita juga sudah mulai memetakan programnya, kita juga sudah mulai melihat
mudah-mudahan line up kabinetnya dan lain-lain, tetapi itu kan 3 partai. Oh, Dan berarti sudah panjang ya ininya kami ya? sudah duduk, berbincang, memetakan, kami dikontak oleh partai yang lain. Matur nuwun kontaknya, tapi kami sedang memfinalisasi koalisi bareng Nasdem dan Demokrat. Jadi kapan deklarasi untuk Anies? As soon as possible. Ya. Kenapa? Karena 2 hal. Satu tentu kita pengen menang. Ya. Ya, jadi paling enak kita sudah ketemu formula menangnya. Nah sekarang lagi disusun formula menangnya. Termasuk wabil khusus capres-cawapresnya nih. Jadi mendorong Aher nih terus kalau PKS. Sampai sekarang kalau di PKS Kang Aher salah satu calon terbaik yang kami miliki dan kami tawarkan. Tapi yang ngotot juga AHY ngotot, ada juga makan siang Anies dan bagus, Gibran. Mas AHY perlu terus didukung. Makin banyak pilihan terbaik, makin baik buat Mas Anies untuk memilih. Jadi susah dong untuk bisa menentukan cawapresnya nanti. Ada kata Bang Mardhani. kuncinya, Apa? musyawarah. Musyawarah. Dan musyawarah itu kita tunjukkan selalu. Kami di antara koalisi yang paling sering kumpul bersama, diliput bersama, disampaikan bersama, dan namanya ta'aruf ya, saling kenal, tidak ujuk-ujuk bersatu. Masing-masing punya DNA sendiri-sendiri, kita coba put all the thing on the table, ayo kita rapikan. Oke. Sekarang terus mulus musyawarahnya. Musyawarah, masih ta'aruf tadi bahasanya ya. Saya akan ke Bang Andre. Bang Andre, artinya kalau PKB Gerindra kan masih ada mayem. Tapi akhir-akhir ini yang menjadi sorotan adalah ketika muncul Pak Prabowo jangan-jangan nanti akan ngajak Ganjar Pranowo nih. Udah lirik-lirik atau seperti apa sebetulnya komunikasi yang sudah terjalin ini? Jadi begini Mas Jaya, Partai Gerindra itu kan Rapimnas tanggal 12 Agustus yang lalu, 12-13 Agustus. Nah pada tanggal 12 Agustus kami memutuskan bahwa Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina kami calonkan menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Lalu kami memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk menentukan koalisi dan siapa calon wakil presidennya. Besoknya tanggal 13 Agustus di tempat yang sama di Sentul International Convention Center itu terjadi pentandatanganan piagam kerjasama antara Partai Gerindra dengan PKB. Ya. Berujung dengan terbentuknya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Di mana koalisi ini sudah punya tiket untuk maju di Pilpres 2024. Itu catatannya. Jadi ini koalisi selain KIB dan PDI Perjuangan, ini yang punya tiket untuk maju jadi ke Pilpres. Kalau koalisi perubahannya Ustadz Mardhani kan masih ta'aruf. Masih ta'aruf tadi bahasanya. Belum akad. Ya? Belum akad, oke. Nah, dalam kesepakatan itu bahwa koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini akan memutuskan calon presiden dan wakil presiden itu akan diputuskan bersama-sama oleh Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Ya. Dan tentu koalisi ini terus membuka diri agar partai-partai lain bergabung dengan koalisi ini. Jadi koalisi ini sudah jelas terang benderang. Nah, kita terus melakukan konsolidasi ya. Bahkan dalam waktu dekat ini sekretariat bersama akan segera di-launching dan diumumkan kepada publik di mana seluruh relawan, seluruh pendukung Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra dan PKB nanti sudah punya sekretariat bersama. Insya Allah dalam waktu dekat akan diumumkan. Tapi komunikasi kemungkinan Ganjar dengan Pak Prabowo itu ada, begitu? Memang ada sebetulnya atau seperti apa? Komunikasi dengan seluruh partai dan seluruh tokoh tentu dilakukan. Tapi sekali lagi piagam kerjasama Partai Gerindra dan PKB itu jelas dibunyinya bahwa calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh koalisi ini disepakati oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi intinya semuanya masih solid, kita dengan PKB solid. Pak Prabowo sudah mulai bersosialisasi, bertemu dengan masyarakat, tapi fokus beliau saat ini masih tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan. Gus Muhaimin juga terus konsolidasi. Intinya apa? Koalisi ini menunggu momentum yang pas dan waktu yang tepat karena sekali lagi kan Pilpresnya pendaftaran masih September 2024. Pemilu 2023 dan Pilpresnya kan Februari 2024. Beliau Komisi 2 jadi lebih paham. Jadi masih lama dan rakyat yang dibutuhkan rakyat saya ini kan adalah kerja-kerja
baik yang di DPR maupun di pemerintah. Bukan lagi yang dibutuhkan rakyat berkeliling dada-dada, itu kan tidak membawa perubahan. Ya, itu yang diinginkan rakyat itu kerja. Nah, Pak Prabowo sekarang fokus sebagai Menteri Pertahanan bagaimana memastikan pertahanan Indonesia itu jauh lebih baik dan Indonesia punya kekuatan pertahanan yang terbaik, termasuk bagaimana industri pertahanan dalam negeri itu betul-betul bisa membangun pertahanan yang kuat di dalam negeri. Jadi Itu masih fokus solid Pak ya, Prabowo. PKB Gerindra begitu. Ya, Tapi Bang Andre, dalam waktu dekat ini mau kita umumkan tempat dan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin akan meresmikan sekber. wah luar biasa. Tapi nggak domain saya karena itu domain pimpinan yang akan mengumumkan tempat dan kapannya. Oke, tapi ini Tunggu yang menarik. tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya begitu. Yang menarik adalah lembaga survei Indo Strategik Research and Consulting, artinya ada beberapa simulasi gitu. Prabowo Ganjar 60,3%. Simulasi selanjutnya Prabowo Muhaimin malah kecil, 34,8%. Artinya melihat data ini nggak tertarik begitu? Atau Sekali masih ada lagi, kemungkinan ya? fokus kami solid bersama PKB. Oke, berarti jawabannya solid tadi ya? Iya. Masih solid, meskipun komunikasi masih bisa terjalin tadi, Anda katakan ya? Komunikasi berjalan bahkan dalam waktu dekat ini Pak Prabowo dan Pak Gus Muhaimin akan meresmikan sekretariat bersama PKB dan Gerindra. Oke. Dan waktu dekat ini. Tunggu tanggal main ya. Tunggu tanggal main, kita aminin aja. Semoga tetap solid begitu istiqomah Dan kita ya. masih Karena tadi menunggu- sudah akad kan. Iya, kita sudah akad. Sudah ada Sudah akad ya? Sudah ada Oke. piagam kerjasama yang Iya. ditandatangani oleh Pak Prabowo Iya. dan bersama Gus Muhaimin tanggal Baik. 13 Agustus tahun 2022 yang lalu. Oke. Satu ta'aruf, satunya akad. Berarti kalau Perindo seperti apa nih? Membangun komunikasi dengan partai-partai non parlemen. Ya, dasar kita membentuk koalisi non parlemen ini adalah kesamaan nasib sebenarnya ya. Kita berada di luar parlemen, tapi kita punya gabungan suara yang cukup signifikan ya. 9,7% itu luar biasa, Luar biasa, sebenarnya. Bang Ben. Jadi tinggal nyari berapa sekitar 10% sebenarnya sudah bisa ngusung. Nah, saat ini komunikasi antara kita sesama non parlemen sedang berjalan, terus berjalan. Tapi memang saat ini kan kita disibukkan dengan kegiatan verifikasi faktual partai ya. Ini benar-benar menguras energi ya. Karena kali ini jauh berbeda dengan 2019. Mungkin kalau sekarang partainya Bang Mardhani dan Bang Andre ikut juga bakal berkeringat-keringat gitu kan. Jadi beda. Verifikasi faktual ini betul-betul membuat kita fokus yang tadinya ke arah membangun koalisi di non parlemen, sekarang fokusnya adalah bagaimana kita lolos untuk menjadi peserta pemilu 2024. Namun kami secara Partai Perindo sendiri sebenarnya fine-fine aja untuk koalisi, karena kalau yang kita lihat koalisi manapun menginginkan Perindo ada di dalam. Kalau kita lihat semua partai itu menjalin hubungan dengan Pak Ketua Umum Haritanu, happy ya, maksudnya terus Pak Prabowo, bahkan Pak Anies sendiri. Jadi sinyal yang kami dapat adalah Perindo ini bisa diterima di blok koalisi manapun yang ada sekarang. Tapi lebih condong kemana nih, Bang Effendi? Nah, kita belum bisa menentukan sekarang. Belum bisa Tentu menentukan yang sekarang. pertama kami pikirkan adalah platform bagaimana kita lolos dulu nih. Oke. Kemudian kita akan bicara yang mana yang sesuai dengan visi untuk membangun kerakyatan ke depan. Dan yang ketiga tentu kita akan memilih mana yang lebih nguntungin Perindo. Karena bagaimanapun fokus utama Perindo adalah bagaimana bisa nyusul abang-abang ini di parlemen nanti. Oke. Itu fokus utama kita. Iya. Nah, kalau soal koalisi-koalisi kita tidak pernah khawatir. Karena dari zaman 2014 kita berkoalisi dengan Pak Prabowo Hatta, kita berkoalisi dengan Pak Anies Sandi, kita berkoalisi dengan Pak Jokowi, kita diterima gitu. Jadi semua menerima dengan lapang dada dan dengan tangan terlebar, Perindo mau kemana aja, Oke. kita cukup percaya diri untuk itu. Baik, cukup percaya diri Perindo dan juga partai-partai non parlemen lain. Mas Adi melihat dinamika, kalau Mas Adi kan bahasanya luar biasa nih, ada yang ta'aruf, ada yang udah akad. Semoga jangan bertepuk sebelah tangan begitu ya. Kalau masalah percintaan ini atau gigit jari sesuai sama tema kita, Mas Adi melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita mengacu pada judul dialog kita pada malam hari ini, koalisi gigit jari, saya kira memang pertama cukup provokatif ya. Seakan-akan konfigurasi politik saat ini itu ya sedang goyang ya dan belum fix 100%. Ya. Tapi pada saat yang bersamaan juga tidak ada benarnya karena apapun judulnya, tidak mungkin PKS, Demokrat, dan Nasdem itu sering bertemu, ada tim kecil, kalau tidak ada syai'un yang mampu memperekatkan mereka. Ini persoalannya nanti siapa cawapresnya itu belakangan. Ataupun misalnya koalisi Gerindra dan PKB, semua orang tahu, sudah ada piagam, sudah ada tanda tangan, Muhaimin dan Prabowo seringkali tampil bersama.
Tapi kan manuver politik belakangan ketika ada Prabowo coba untuk dikawin-kawinkan dengan Ganjar Pranowo, gestur tubuh teman-teman PKB nggak happy. Ya. Kelihatan misalnya ada semacam statement yang sangat mungkin PKB dan Muhaimin itu akan ya berpaling arah atau membentuk poros politik yang lain. Karena PKB sampai saat ini tentu berharap siapapun yang berminat berkoalisi dengan PKB, wajib hukumnya menyertakan Muhaimin sebagai cawapres. Tentu nggak mau PKB itu hanya diambil oleh Gerindra, tapi Muhaimin tidak diinginkan. Kan itu problem terbesarnya. Ataupun koalisinya koalisi Indonesia Bersatu ya. Golkar, P3 dan PAN. Ini memang kelihatan adem ayem, bicaranya normatif. Ini semacam orang yang mau kawinan, semuanya sudah di booking. Mereka sudah sewa gedung, ya udah sewa gedung dan semacamnya. Nah, cuman problemnya adalah ini bisa bubar jalan, gedungnya nggak dipakai karena pengantinnya nggak ada. Kan itu kan kalau koalisi Indonesia Bersatu ini. Nah itu yang saya sebut bahwa ya sangat mungkin partai-partai ini masih cukup cair. The end of the day-nya saya membaca bahwa kalau bagi PKS yang penting tidak ada PDIP di situ. Begitupun sebaliknya, yang bagi PDIP itu yang penting di situ tidak ada PKS. Ini akan ketemu. Kalau dengan Gerindra kan biasa saja. Sekalipun misalnya Pak Prabowo saat ini menjadi koalisinya Jokowi kan masih bisa dimaafkan. Dari data-data survei misalnya basis pemilih PKS masih nerima kok dengan Prabowo Subianto. Itu menjelaskan bahwa tidak ada psikologi politik yang kemudian membuat PKS itu harus tidak mau berkoalisi dengan yang lain. Kecuali dengan PDIP. Ini bagai minyak dan air yang menurut saya agak rumit untuk dipertemukan. Di antara sekian kita udah ketemu berbincang. Nah, di antara konfigurasi politik ini ya Mas Jaya dan teman-teman yang lain, saya membaca ujian utamanya adalah soal siapa capres yang akan diterima oleh teman-teman koalisi. Kalau di Anies misalnya, sekarang kan tantangannya adalah apakah mau terima PKS kalau Aher yang kemudian tidak dipilih. Bukankah Aher dan Anies ini spanduknya di sepanjang Ciputat itu Ustadz banyak sekali. Sampai ke Sumatera Barat. Sampai ke Sumatera Barat. Nah, namanya semangat relawan. Semangat relawan, Kan kita belum mendengar misalnya kalau Anies tidak pilih Aher, apakah PKS itu tetap samikna wa ta'na. Kan itu pertanyaan penting. Ataupun misalnya teman-teman Demokrat, kalau AHY tidak diambil oleh Anies sebagai wakil, apakah mereka akan tegak lurus terhadap Nasdem dan PKS? Ataupun tegak lurus terhadap Nasdem dengan Anies Baswedan? Karena bagi Demokrat, Nasdem kan nggak jauh-jauh hebat amat dibandingkan dengan Demokrat. Selisih suaranya misalnya nggak terlampau signifikan, misalnya hasil pilegnya. Ini kan hal-hal yang bisa menjelaskan. Termasuk koalisinya Bang Andre gitu ya. Apakah Muhaimin ini akan tetap tegak lurus dengan piagam yang sudah ditandatangani? Sementara kan Muhaimin Iskandar ini adalah fase yang ketiga yang tetap menargetkan untuk maju di 2024. Kita ingat persis, Muhaimin Iskandar itu kan bikin baliho dan billboard tersebar di seluruh pelosok penjuru sejak 2014. Masa iya di 2024 nggak ada tiket lagi gitu loh Pak. Ini yang sebenarnya perlu dijelaskan kepada publik, tapi termasuk PDIP. Nah kalau PDIP ini kan ancamannya soal apakah elektabilitas partai dan pilihan capresnya menjadi trigger utama ya. Kan banyak simulasi survei yang dimunculkan teman-teman. Kalau salah pilih capres, kira-kira begitu, sangat mungkin perolehan PDIP itu akan shutdown gitu ya. Mungkinlah didiskon berapa persennya, misalnya Tecarta, adapun Indopol segala macam. Kalau tidak mengusung nama-nama beken seperti Ganjar Pranowo, sangat mungkin misalnya PDIP itu akan kehilangan suara relatif signifikan 5% dan 6%. Tapi kan pada saat yang bersamaan kita tahu Ganjar ini kan dianggap anak kos-kosan di partainya sendiri, Pak. Elektabilitasnya sampai ke langit ya. Tapi di internal partainya tetap menjadikan Puan Maharani sebagai target man. Ya, Putri itu yang masih tetap mahkota. Anda baca ya Mas Adi ya? Nah itu yang kemudian menjadi rumit sebenarnya bagi PDIP sampai sekarang. Karena kalau dilihat dari jauh, banyak partai politik yang berharap Ganjar itu tidak diusung oleh PDIP. Dan partai yang lainlah akan mengusung Ganjar. Dan ada kemungkinan itu? Sangat mungkin, kan tergantung Ganjar Pranowo berani atau tidak. Karena partai ini kalau mau jujur sebenarnya, kalau bisa mengusung Ganjar Pranowo, minimal mereka itu mendapatkan kotel efek 4-5%. Jadi partai-partai yang lagi diam-diam ini sebenarnya banyak berharap Ganjar nggak diusung PDIP. Tapi mereka lah yang akan mengusung, mengincar suara pileg mereka secara signifikan. Apalagi bisa gabung dengan Prabowo Subianto. Itu akan banyak menangnya nanti. Nah, gimana Bang Andre? Anda akan menambahkan begitu apa yang tadi sudah diungkapkan Mas Adi? Kira-kira? Iklan dulu. Tahan dulu. Jadi jangan kemana-mana, kita masih akan terus bahas terkait dengan
dengan judul kita yang sangat menarik, Koalisi Gigit Jari. Semoga tidak gigit jari sebetulnya ya. Usai jeda kita akan kembali di Fokus Terkini, tetap bersama kami. Ya. Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI bersama saya Ardianto Wijaya dan sejumlah teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Tadi menarik Mas Adi bilang artinya bukankah Mas Andre apakah juga Gerindra juga sudah menjalin komunikasi benar gitu. Artinya untuk bisa ada beberapa kemungkinan tadi dibilang oleh Mas Adi begitu. Prabowo Ganjar. Nah, ini kemungkinan juga lumayan nih. Kemungkinan kita jelas terang benderang Gerindra bersama PKB, koalisinya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, siapapun calon presiden dan wakil presidennya itu yang diputus akan ada kesepakatan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Itu udah jelas terang benderang. Nah, momennya siapa dan kapan ya para ketua umum ini akan bicara dan duduk waktu pas dan tepat. Nah, sekarang yang ada adalah kita terus menyamakan persepsi dan juga persiapan peresmian sekber dalam waktu dekat ini. Tapi ini kan kalau baca sinyal-sinyal dari Pak Jokowi ini kan mendukung sekali nih. Nah, kalau Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, ya Prabowo, menurut saya, Ganjar. jadi gini, saya nggak mau mengomentari calon lain ya. Calon kami Gerindra namanya Pak Prabowo. Oke. Kenapa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo? Pertama ya, karena memang Pak Prabowo adalah salah satu menteri di kabinet Pak Jokowi yang bekerja baik. Yang dianggap oleh Pak Jokowi bisa melanjutkan estafet kepemimpinan beliau. Itu satu. Yang kedua, Pak Jokowi tahu bahwa Pak Prabowo memang seorang patriot, seorang negarawan. Beliau rela dicaci dan dimaki oleh publik waktu bergabung bersama Pak Jokowi. Tapi faktanya apa? Dengan bergabungnya Pak Prabowo bersama Pak Jokowi tercipta persatuan nasional. Pak Mardhani tahulah, Ustadz Mardhani tahu bagaimana gentingnya situasi waktu 2019 itu. Pak Prabowo memutuskan dan itu ngomong baik-baik loh sama PKS waktu itu dan saya hadir di ruang pertemuan itu. Jadi Pak Prabowo memutuskan bergabung dengan Pak Jokowi itu yang akhirnya tercipta apa? Persatuan nasional. Dengan modal persatuan nasional ini apa yang terjadi? Di saat pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, Indonesia salah satu negara yang dianggap unggul menghadapi pandemi. Kenapa? Karena terciptanya situasi kondusif, stabilitas karena Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Yang kedua, di saat seluruh negara dunia ini dilanda krisis, bahkan 66 negara akan terancam bangkrut. Bahkan sekarang tidak ada kepastian Rusia dan Ukraina kapan berhenti berperang. Ya, Indonesia salah satu negara yang tahan menghadapi krisis. Karena apa? Sekali lagi, karena faktor Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Jadi wajar tokoh persatuan seperti Pak Prabowo ini yang layak memimpin Indonesia 2024 di tengah krisis yang akan dihadapi oleh Indonesia. Ancaman perang, ancaman krisis ekonomi, ancaman krisis energi, ancaman krisis pangan. Kita butuh tokoh kuat yang terbukti berjiwa patriot, negarawan dan bisa mempersatukan Indonesia. Prabowo jawabannya wajar, karena itu Pak Jokowi memberikan sinyal-sinyal kepada Pak Prabowo. Gitu. Dan bagi kami ya kami syukuri dan ini menambah semangat bagi seluruh kader Partai Gerindra untuk bekerja meyakinkan masyarakat bahwa Pak Prabowo adalah solusi untuk Indonesia tahun 2024 nanti. Oke, artinya kode-kode rambut putih, muka berkerut itu juga ada begitu ya di Prabowo Ganjar begitu ya. Artinya ya. Kalau mendengarkan keterangan Pak Jokowi kan udah dicek sama Pak Jokowi. Di doorstop rambutnya juga di doorstop 2020 doorstop di Surabaya yang kemarin yang jelas Pak Jokowi memberikan sinyal kepada Pak Prabowo. Tapi intinya ya beliau melihat ya Pak Prabowo memang kinerjanya baik, moncer. Bahkan nanti 2023 ini aja ya. Kerja-kerja Pak Prabowo dari 2019 itu sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Karena memang membangun pertahanan, postur pertahanan itu tidak cepat. Butuh waktu. Nah, 2023 ini akan terlihat kerja moncernya Pak Prabowo. Kita sih masih belum lihat Muhaimin ada rambut putihnya atau enggak nih. Kita ke Bang Mardhani. Bang Mar, artinya kalau Gerindra ini kan PD mencalonkan Pak Prabowo begitu artinya. Tapi PKS nggak percaya diri atau gimana nih kok malah mencalonkan Anies kalau memang jadi gitu ya? Nggak percaya diri atau seperti apa sebetulnya PKS sendiri?
tentu setiap partai punya strategi berbeda. Itu strategi mencalonkan sosok populer begitu. Mas Anies dengan PKS punya hubungan yang sangat panjang. Bahkan kalau kita lihat brand identity-nya Mas Anies, ya kuatnya di PKS. Salah satu dulu petinggi ya, sekarang agak keluar kayak Bang Zulfan Lindan tuh selalu bilang, Anies itu 60% akan dapat kotel efeknya ke PKS. 40%-nya dibagi Nasdem dengan Demokrat. Ya, tentu kita melihat bersyukur. Tetapi memang Mas Anies punya banyak catatan kebaikan. 5 tahun di DKI, track recordnya jelas. Kalau tadi nyun sewu ya, Andre bilang dada-dada, ya memang sekarang tidak gubernur, tidak menteri, ya tidak dada-dada. Sebenarnya ketemu banyak orang. Beliau Betul, tidak Betul Ustaz, jadi rekam jejak jelas. Oke. Tolak reklamasi, ternyata reklamasi lancar Ustaz. nanti kita bahas ya. Nah, kenapa? Intinya sekarang PKS nyaman bersama Mas Anies, nyaman bersama Demokrat, dan nyaman bersama Nasdem. Tapi kan kader lain kan juga ada sebetulnya yang berpotensi juga di PKS. begitu. Banyak. Ada Ustadz Muhammad Soebul Iman, ada Ustadz Hidayat Nur Wahid, ada Pak Irwan Praitno. Kan mereka juga berjuang begitu di kita yang partainya, muda-muda Zulkifli Mansa, junior saya keren-keren, PKS. Tetapi kita harus tahu diri ya bahwa bahkan kalau ini nyuwun sewu sekali lagi nih buat Mas Andre atau yang lain gitu loh. Yunarto Wijaya di survei terbaru sekarang udah mulai riding of the two horses. Cuma Ganjar sama Anies. Pak Prabowo agak turun. Kayak versinya Yunarto Wijaya. Bahkan kalau dukungan Jokowi, Kompas bilang cuma 15% efeknya. Walaupun di Pangi bilang bisa sampai 29%. Tetapi 20%-an juga pendukung Jokowi dukung Mas Anies. Nah buat saya, biarkan kontestasi ini jalan. PKS bukan tidak menghargai kader. Kader kita banyak, tetapi saat kita melihat realita di lapangan, popularitas, elektabilitas, dan dalam beberapa hal integritas dan kapasitas Mas Anies bikin PKS nyaman. Gitu. Oke, saya ke Perindo. Artinya kalau Perindo berdasarkan kemarin ulang tahun yang ke-8, Pak HT bilang kan, kita akan sesuai dengan pilihan dari Pak Jokowi begitu. Benar begitu? Artinya untuk capres dan cawapres ini atau seperti apa sebetulnya? Ada pandangan lain, Mas Fendi? Ya karena Pak Jokowi juga kan tidak mengisyaratkan satu person tertentu. Ya. Tapi kan kode-kode ada nih, kode-kode terus dari Pak Jokowi begitu. Ya kebetulan kita hadir juga di situ. Ya bagaimana Pak Jokowi mengendorse dalam tanda kutip Pak Prabowo di acara itu. Tapi pada kesempatan lain juga Pak Jokowi dalam beberapa acara juga sering mengedepankan Pak Erlangga misalnya. Jadi saya pikir Perindo dalam posisi ingin mewarnai, menyuguhkan banyak tokoh karena tahapannya juga masih lama nih. Tahapannya juga masih lama sehingga bagi kami munculnya Pak Prabowo, munculnya Pak Anies, munculnya Pak Erlangga mungkin, Pak yang lain-lain capres sah-sah aja. Ini memberikan suguhan yang lebih banyak buat masyarakat Indonesia untuk memimpin bangsa ini ke depan. Gitu. Dan kita gak khawatir juga, karena kita tahu Pak Prabowo kita pernah bekerja sama. Jadi saya pernah bekerja sama dengan Bang Mardhani 2014, 2017 juga kita sama-sama juru bicara di Pak Anies. Kita pernah di Pak Jokowi juga pisah gitu. Jadi sebenarnya mainannya udah saling apal aja gitu. Jadi jeroannya udah pada tahu gitu. Cuman tinggal sekarang memang Perindo selain fokus untuk mempersiapkan diri sebagai partai yang serius untuk menatap parlemen 2024, kita menyiapkan caleg-calegnya juga, itu fokus utama. Tapi dalam kontestasi bukan berarti kita tidak stop ya. Kita terus membangun hubungan dengan semua tokoh-tokoh mainstream di lembaga survei itu semua kita jalin. Dengan semua kita hubungan baik. Bahkan dengan Pak Ganjar pun kan beliau kita usung juga di Jawa Tengah ya. Jadi punya hubungan baik juga. Kita ikut dalam tim pemenangan Pak Ganjar juga. Jadi semua kita dekat dan semua ingin kita endorse dengan kekuatan Partai Perindo yang ada. Kita ingin memberikan masukan juga kepada kader-kader kita bahwa Partai Perindo ingin menyuguhkan lebih banyak pemain-pemain di Pilpres nanti dan waktunya juga masih panjang ya. Tapi di internal Perindo sendiri ada kader yang menonjol kira-kira untuk
kita tidak ditawarkan gitu. kita justru memberikan semacam konvensi kecil ya kepada DPW dan nanti mungkin 2023 akan ada rakernas. Di situ setiap DPW nanti akan menyuarakan mendukung siapa, pilihannya siapa untuk Pilpres ini. Jadi sekarang kita masih disibukkan dengan kegiatan verifikasi, tapi nanti 2023 rakernas mungkin akan muncul, Mas. Kita akan buat semacam konvensi kecil untuk menyuarakan siapa memilih siapa, dan tentu ini akan menjadi keputusan akhir di tangan Pak Ketua Umum kita nanti. Kita tunggu nantinya seperti apa Perindo pergerakannya begitu. Mas Adi melihat apa yang tadi sudah kita sama-sama dengarkan bersama, salah satu yang menarik adalah manuver dari Nasdem, juga termasuk juga dukungan dari koalisi yang ternyata belum jadi digelar gitu kan, belum jadi kan, bukan tidak jadi kan, belum jadi ya Bang ya. Udah genggam jari. Sudah sudah genggam jari, tapi tanggalnya masih belum ditentukan kan Tinggal untuk jalan. deklarasi ini. Mas Adi. Ya, bukan mahram belum. Bukan halal. Mas Adi. Ya kalau bicara tentang koalisinya Nasdem, PKS dan Demokrat, sebenarnya kalau dilihat iman politiknya ini kan sudah ketemu ya. Ada kesamaan, mereka itu ingin melawan dominasi kekuatan politik pemerintah. Siapapun nanti dari kubu pemerintah, entah Prabowo Subianto, entah itu Ganjar Pranowo ataupun yang lain. Itu yang kemudian mempertemukan lem perekat utama kenapa PKS dan Demokrat langsung merasa tune in dengan Nasdem yang mengusung Anies Baswedan. Karena apapun judulnya, Anies itu dianggap sebagai antitesa, orang yang berbeda secara diametral dengan Jokowi dan pemerintah saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, cuman memang agak sedikit paradoks nih Pak Ustadz Mardhani. Ini kan namanya koalisi perubahan. Tapi perubahannya tidak 100%. Artinya tidak 100%? Karena Nasdem itu mencoba untuk tidak terus menjauhkan Anies dengan Jokowi. Ada upaya-upaya Anies ini kalau menang jadi presiden, kan begitu bicaranya. Semua program Jokowi akan dilanjutkan. Sementara PKS dan Demokrat nggak begitu ceritanya. Berarti belum perubahan 100% Nah, itu tadi dia. Pada level ini tak ketemu gitu loh Pak. Kita musyawarah. Lanjut Mas Adi. Ini kan jadi rumit cara menjelaskan. Ini perubahan yang setengah hati. Makanya dalam berbagai kesempatan, saya selalu ngomong, kalau koalisi perubahan betul, usung Anies Baswedan, satu bilang, kalau Anies menang, EKN tidak lanjut. Nah, itu kan menarik. Tapi kan Nasdem menolak itu. Yang kedua misalnya, infrastruktur yang kurang lebih 35% dari APBN kita dipakai ya untuk infrastruktur di mana itu dikurangi karena tidak tepat sasaran misalnya. Mestinya itu yang dibicarakan. Tapi itu kan nggak nemu. Nah, PKS dan Demokrat ini ngegas betul bagaimana Anies itu sebagai alat tempur kelompok oposisi yang selama ini memang sangat anti terhadap Jokowi dan pemerintah. Tapi Nasdem yang usung Anies sebagai kandidat capres ngerem terus. Tidak mau dijauhkan. Bahkan Zulfan Lindan yang bilang Anies sebagai antitesanya Jokowi harus dinonaktifkan gara-gara ngomong itu. Inilah yang saya bilang, ini koalisi perubahan macam apa ini? Nah, bagi kita yang melihat dari jauh Pak Ustadz, Itu ini taruh makanya. jadi kita yang melihat persoalan ini dari jauh, nggak sure kita nonton ini pentas gitu loh Pak. Jadi kalau mau sekalian perubahan, hantam aja terus ini pemerintah. Nggak bisa umbang kanan, umbang kiri. Karena sekeras apapun bilang PKS dan Demokrat koalisi perubahan, tiap hari elit-elit PKS dan Demokrat itu nyerang Jokowi. Kalau Nasdemnya tidak mau secara terbuka ingin berpisah dari Jokowi, agak rumit dengan koalisi perubahan ini. Ya untuk saat ini bagi saya catatannya adalah ini koalisi perubahan setengah hati. Setengah hati. Kalau teman-teman yang lain misalnya Gerindra dan PKB ataupun KIB dan PDIP, saya kira tidak perlu dijelaskan apapun. Apa yang dilakukan oleh Jokowi pasti akan copy paste, dilanjutkan secara mutlak tanpa ada bahan tanah apapun. Kan itu cara menjelaskannya. Yang ditunggu oleh publik sambil lalu sebenarnya mencari kongsi politik yang semakin solid, tentu narasi-narasi besar ini yang sedang ditunggu ya. Karena kalau tanpa itu semua maka kita hanya sebatas membangun satu diskursus, tapi kemudian publik tidak diajak untuk melakukan itu semua. Kan selalu bicara bahwa politik itu bukan hanya soal bagaimana menggiring orang datang ke TPS, tapi mereka itu harus mulai diedukasi bagaimana soal hutang, tentang IKN, tentang infrastruktur, tentang indeks demokrasi. Tapi kan jarang kita mendengar istilah-istilah itu dari berbagai poros politik. Yang lebih mengemuka adalah apakah koalisi ini gigit jari atau tidak, 100% atau tidak, dan kapan deklarasi. Bagi saya yang paling penting, semua kongsi-kongsi politik saat ini itu segalanya masih serba cair ya. Yang bisa memastikan poros-poros koalisi itu disebut koalisi, kawin beneran ya, tanpa ngaku-ngaku kawin, ya,
Tanpa tentu ngaku-ngaku kawin kayak di ujung ya berarti ya. Kayak di ujung. Yang Itu sudah tentu nantinya ketika mereka secara definitif datang ke KPU, bawa Marawis dan Hadroh ditetapkan sebagai peserta pemilu. Nah, itu fake dari koalisi. September artinya. Kalau ya, tidak ada 2023. Tanjidor, tak ada Marawis, tak ada Hadroh-Hadroh diiringi oleh paslon, maka itu tidak akan disebut sebagai koalisi. Dikoreksi. Gerindra itu dengan PKB benar-benar sudah tanda tangan piagam kerjasama. Itu akad artinya. Iya, akad. Akad. Iya, akad. Nah, kenapa harus dipaksa? Kami karena pendaftaran ini kan September 2023. Tentu Oke. kita lagi mengkaji. Jadi bukan pura-pura kawin, kawin beneran. Kawin beneran. Iya, bukan hanya jadi nggak taruh, kita udah Oke. kawin beneran. Taruh kali kan Bang Iya, Mardhani. jadi begitu tadi ya. dibilang pura-pura kawin. Ini saya minta koreksi. Pernyataan Jaya harus artinya- dikoreksi. Harus artinya dikoreksi. memang Nggak benar sudah pernyataan Jaya. kawin begitu ya. Kita sudah Oke. tanda tangan piagam kerjasama secara transparan, ya, dan kita dengan bersama-sama ini sudah punya tiket. Tapi memang Pak Prabowo dan Gus Muhaimin belum duduk bersama untuk memutuskan siapa kandidat yang akan menjadi pasangan Pak Prabowo. Itu belum. Oke. Dan lagi pematangan. Lagi pematangan. Tapi yang jelas sekarang kita fokus dalam waktu dekat kita akan meresmikan Sekber. Itu menunjukkan kepada publik kita sudah punya kantor bersama, sekretariat bersama, bahwa betul Gerindra dan PKB ini betul solid. Oke, artinya berarti masih ada kemungkinan begitu untuk pasangan dari Pak Prabowo ini bisa berubah begitu ya Bang Andre ya? Pasangan Pak Prabowo sekali lagi akan diputuskan oleh Pak Prabowo bersama Gus Muhaimin. Oke, bersama Gus Muhaimin. Ya, bersama Jangan Gus sampai Muhaimin. tadi Mas Adi katakan Cak Imin udah berulang kali, jangan sampai di 2024 tidak dapat kesempatan Jadi juga. saya begitu. tegaskan, Pak Prabowo akan memutuskan bersama Gus Muhaimin siapa pasangan beliau di kontestasi Pilpres 2024. Dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini masih membuka diri dengan partai-partai lain untuk bersama-sama membangun Indonesia. Oke, saya ke Bang Mardhani. Artinya merespon apa yang tadi sudah disampaikan. Benar ini koalisi perubahan setengah hati kalau kata Mas Adi. Bukan kata saya ya. Bukan setengah hati. Tapi- Koalisi perubahan on being. Ya, On being. lagi dalam proses. Nah, tadi kan saya bilang kita musyawarah. Oke, teman Demokrat punya platform, Ya. PKS punya platform. Selama ini Nasdem platformnya banyak dengan Pak Jokowi. Ya, kita lihat bagaimana semua platform ini digabung, disatukan sehingga menjadi adonan terbaik yang nanti akan disampaikan Mas Anies bersama calon wakil presidennya insya Allah ke publik. Dan kami yakin itu insya Allah yang terbaik. Oke, artinya semua Mas Adi melihat tanggapan dari dua tadi. Ya, ini kan soal panggung depan dan panggung belakang ya. Kalau panggung depannya tentu menunjukkan suatu hal yang positif dan solid ya. Betul bahwa Gerindra dan PKB itu deklaratif. Ya. Tapi kan godaan-godaan isu yang berkembang belakangan kan tidak terlampau mudah untuk kita jelaskan. Ketika ada coba wacana isu tentang duet antara Prabowo dengan Ganjar, Ya. ini kan membuat teman-teman PKB nggak nyaman dan nggak happy juga. Di tengah keinginan supaya PKB itu segera, ya, satu Muhaimin Iskandar ditetapkan minimal lah secara definitif untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto. Kan itu sebenarnya yang kemudian membuat gonjang-ganjing itu berat. Sekeras apapun misalnya Bang Andre bilang Sekber akan terbentuk atau segera akan diumumkan koalisinya, nunggu satu partai politik yang lain, kan begitu ceritanya. Itu kan agak rumit kita untuk tracking ya. Oke. Tapi di atas rata-rata bagi kita, sebelum ada pendaftaran resmi ke KPU, itu masih serba Ya, mungkin. berarti September 2023. Itu. Betul. Tapi Karena- memang kalau melihat dinamikanya agak rumit ya untuk membayangkan. Oke. Karena ya PKB harus kita akui Muhaimin masih harga mati untuk Ya. konteks itu ya. Termasuk koalisinya teman-teman perubahan ini. Kan info yang kita dengar ya, deklarasi bersama antara PKS dan Demokrat kan opsinya dua. Deklarasi dulu tanpa cawapres, ada yang deklarasi dulu dengan cawapres. Cawapres, ya, benar. Nah ini kan untuk mengunci kira-kira siapa pilihan Anies Baswedan Ya. untuk bisa mendampingi apakah Demokrat, apakah PKS, Oke. ataukah tidak dua-duanya. Ini kan bagian dari strategi memang saling mengunci, Ya. meletakkan segala sesuatunya dalam meja betul, tapi Oke. tarikan-tarikan nafas untuk mensukseskan satu deklarasi bersama ini, Oke. ini bukan perkara gampang. Karena sebenarnya ingin mengamankan soal perolehan pileknya Mas Jaya. Oke. Kalau pilek terpisah dengan pilpres, kapanpun bisa deklarasi, Bisa deklarasi. sebenarnya. Iya. Baik. Oke, kita masih ada satu segmen lagi, masih membahas terkait dengan topik kita, koalisi gigit jari. Semoga tidak gigit jari pada kenyataannya. Usai jeda kita akan kembali.
Kita ada di segmen terakhir, masih berbicara beberapa teka-teki begitu, dan suasana cairin masih akan terus terasa hingga nanti keputusannya di bulan September 2023. Ada tanjidor yang dibawa ke kantor KPU begitu, kalau bahasanya Mas Adi tadi begitu, artinya kita masih ada kemungkinan-kemungkinan yang masih bisa kita cermati secara bersama. September itu berapa bulan lagi? Kenapa? September itu berarti 10 bulan lagi. Artinya 10 bulan lagi begitu. Bang Andre, berarti komunikasi ini akan terus terjalin, tapi akankah ada kemungkinan lain begitu, melirik calon-calon lain yang di luar koalisi? Yang jelas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini terus membuka diri, berkomunikasi dengan partai-partai lain. Kita terbuka karena kita ingin membangun Indonesia secara bersama-sama. Sekali lagi tadi saya ulangi bahwa Pak Prabowo ini tokoh persatuan nasional ya. Ya, tentu harapan kita dalam menghadapi krisis di depan mata, ketidakpastian dunia, ya, ada krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, bahkan krisis politik dan ancaman perang. Indonesia tentu butuh tokoh kuat dan tokoh pemersatu Indonesia. Kita tidak ingin ada lagi polarisasi kanan dan kiri. Tapi kita ingin terjadinya persatuan nasional, dan apa yang terjadi kan sekarang dengan persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan sudah membawa kebaikan bagi kita semua. Ya, Pak Mardhani bisa duduk manis di sini gitu loh. Karena persatu, coba kalau Pak Prabowo tidak bersatu dengan Pak Jokowi di 2019 lalu, negara ini genting bisa pecah NKRI ini. Kami tetap Ya, oposisi. tapi karena Pak Prabowo bersama-sama Pak Jokowi, ya, beliau rela dicaci dan dimaki demi persatuan nasional. Alhamdulillah Indonesia tetap eksis, NKRI utuh, di tengah pandemi Indonesia salah satu negara unggul menghadapi pandemi. Di saat orang krisis ini, Indonesia salah satu negara yang kuat menghadapi krisis. Tapi saya itulah butuhnya persatuan nasional, bukan lagi polarisasi yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu penting. Yang diingatkan rakyat, polarisasi itu membahayakan. Kita butuh pemersatu Prabowo Subianto. Bang Andre, artinya kalau berbicara terkait ketika Pak Prabowo merapat ke pemerintahan begitu, bagaimana dengan kemungkinan suara seperti contohnya di Sumatera Barat begitu untuk tahun 2024, proyeksinya seperti apa? Saya survei terakhir Maret 2022 yang lalu, survei Partai Gerindra 34,7%. Itu di Sumbar? Ya, nomor 2 partainya Pak Mardhani 15%. Jadi 2 kali lipat masih tinggi Partai Gerindra. Itu survei LSI Jayadi Hanan. Bisa dicek sama Bang Jayadi. Nanti Adi bisa telepon langsung. Lalu Pak Prabowo masih tetap unggul, ya, di atas Mas Anies di Maret 2022 yang lalu. Nanti insya Allah akhir bulan ini kita akan mengadakan survei di akhir Desember, di awal tahun untuk mengevaluasi. Kami setiap tahun mengadakan survei di Sumatera Barat. Jadi kami bekerja secara rasional, meyakinkan masyarakat Sumatera Barat bahwa Pak Prabowo dan Gerindra solusi persatuan dan solusi pembangunan Indonesia 2024. Baik, itu hasil survei Bang Mardhani. Artinya Anda kemarin berbicara terkait dengan 3 periode, begitu. Melihat survei yang tadi seperti apa? Tolak 3 periode yang jelas. Tolak 3 periode. Ini nggak ada Tidak ada 3 periode, ini kan cerita. Enggak. Kemarin kan berbicara Bang Mardhani. Artinya apa tuh kemarin ketika berbicara 3 periode? Iya. Setelah relawan kemarin di GBK. Kumpul, saya mengingatkan kalau masih punya relawan, berarti peluang ingin 3 periode masih ada. Karena urusan Pilpres ini sebenarnya urusan partai politik. Tapi ya kan Pak Jokowi selalu menekankan tidak akan. Gitu. Antara lisan dengan tindakan, lebih kuat tindakan. Kami tetap khawatir tutup pintu untuk 3 periode. Nah, kalau terkait tadi, saya pribadi melihat the sooner the better. Koalisi perubahan ini cepat dideklarasikan dan cepat dicalonkan capres-cawapresnya jauh lebih baik. Kita cuma punya 75 hari kampanye. Yang pertama, sudah tidak sehat kalau selalu injury time di September 2023. Paling baik Koalisi Perubahan mengumumkan, Gerindra PKB umumkan, PDIP umumkan, KIB umumkan. Misal ada 4 ini, sesudah ketahuan siapa sosok capres-cawapresnya, baru kita masuk. Enak tuh kontestasi karya dan gagasan. Gimana sih utang yang menggunung gini, gimana sih swasembada pangan yang problem kayak gini, gimana sih transportasi, infrastruktur dibangun tapi ICOR kita tetap nggak berubah, gimana kita punya Human Development Index, indeks demokrasi kita yang jalan di tempat, kita bisa diskusi itu sesudah
capres cawapres di tiap koalisi diumumkan, dan itu sehat buat publik, sehat buat demokrasi. Jadi kapan? Akhir tahun? Awal tahun? Saya Pertengahan pribadi tahun? mendorong teman-teman di PKS, yang partai saya, teman-teman di Nasdem sama teman-teman di Demokrat segera diumumkan. Oke, segera diumumkan. Kita deklarasikan. tunggu kira-kira akhir tahun, awal tahun atau Insya Allah. kapan begitu ya. Ke Bang Fendi, artinya kalau melihat ini pencermatan begitu sambil menunggu Anda untuk bisa menyolidkan antara partai-partai non-parlemen begitu, kira-kira strategi apa yang dibangun? Ya, sebagai partai non-parlemen, kami saat ini tentu ngelihat nih koalisinya Bang Andre atau koalisinya Bang Mardhani yang tentu mana yang menarik buat masyarakat, dan tentu ketika kita bisa memilih, kita akan bergabung koalisi mana yang juga memungkinkan yang terbaik buat partai kita sendiri. Oke. Nah, Ada hitung-hitungan berarti ya? pasti dong. Oke. Periode juga punya hitung-hitungan akan berkoalisi dengan siapa. Dan saat sekarang ini tentu yang menjadi objek kontestasi kan mereka nih. Jadi kita tentu akan memilih nanti. Condong ke kemana berarti? Di Sama, antara kan saya udah koalisi. jelaskan di awal. Oke. Kita sudah pernah bekerja sama dengan Ya. semua. Dan semua tokoh-tokoh yang kontestasi sudah pernah datang ke Pak Haritanu, ke kantor kita. Dan semua kontestasi yang sekarang ada ini semua minta kita bergabung dengan Baik. koalisi itu. Termasuk Kita Pak tunggu. Anies. Kita Pak tunggu Anies nanti, juga kira-kira. sudah datang ke kantor dan minta kita bergabung. Begitu juga Pak Prabowo yang sudah jelas-jelas minta kita bergabung juga dengan koalisi ya Pak Prabowo. Perindo bisa masuk kemana saja begitu ya? Iya, Baik, kita bisa. Mas Adi terakhir ini. Ya saya kira semua konfigurasi politik yang ada ini kan tidak lebih dari sekedar jualan isu dan jualan figur. Ya. Jadi ada yang bilang persatuan, ada yang bilang perubahan, ada yang bilang melanjutkan program Jokowi dan seterusnya. Ini kan soal bagaimana menstabilisasi political resources supaya mereka itu satu mendapatkan perhatian publik, terus menjadi konsumsi dan tetap menjadi spotlight pembicaraan soal 2024. The end of the day-nya saya membaca poros-poros ini akan realistis, akan terus berkongsi, akan terus berkoalisi dengan asumsi bahwa mereka akan memenangkan pertarungan. Tapi capres dan cawapres mereka yang akan usung, kalau dilihat kalkulasinya akan kalah, kok rasa-rasanya koalisi apapun itu akan bubar. Tidak mungkin akan ada koalisi untuk kalah. Nah, mau koalisinya KIB, ataukah koalisinya Poros Perubahan, ataukah Indonesia Bangkit seperti Bang Andre, ataupun PDIP. Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, Indonesia Raya. Indonesia saya Indonesia maksud saya. Kebangkitan Indonesia Raya. Kebangkitan Indonesia Raya, ya, ataupun PDIP sekalipun, pasti kalkulasinya ingin menang. Tidak mungkin berkoalisi hanya untuk sekedar sebatas untuk penggembira gitu ya, atau untuk menggugurkan kewajiban sebagai kontestan politik elektoral. Oke. Tujuannya pasti ingin menang. Catatan saya di situ, Mas Jaya. Tujuannya ingin menang meskipun sudah akad, tapi bisa lirik-lirik lah setidaknya begitu ya, Bang Andre ya. Oke. Komunikasi dengan seluruh pihak Ya. tentu kita lakukan, Ya. dan juga Partai Gerindra dan PKB sepakat kita membuka diri kepada partai-partai lain yang ingin bergabung. Baik, terima kasih Bang Andre sudah bergabung, Bang Adi terima kasih, Mas Adi terima kasih, Bang Fendi terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita masih tentunya melihat bagaimana dinamika teka-teki yang masih terus terjadi antara koalisi partai politik satu dengan yang lain. Saya Ardianto Wijaya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Fokus Terkini TVRI, dan tentunya mengucapkan terima kasih atas kerabat kerja yang bertugas. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih banyak.